Oke, pertanyaan berikutnya Om. Rada kepo nih ya. Dari Anwar_Mustafa46. Iya. Om, kalau misalnya ada seseorang yang melihara tuyul atau istilahnya perawangan dalam mencari kekayaan, apakah ada efek tertentu bagi yang memelihara atau apakah kita sebagai orang awam bisa mengetahui kalau dia tuh memang melihara tuyul atau semacamnya? Iya, jelas ini bukan kemudian kita nanti negatif thinking atau solution dengan seseorang ya. Mungkin dalam artian pertama kekayaannya Mas, kekayaannya itu tak terhingga. Dalam artian kita tidak tahu. Misal kalau orang sebut itu orang umum itu nggak pada umumnya gitu, kekayaannya itu berbeda. Lalu yang kedua itu bisa dilihat dari aura rumah. Ini dari kacamata orang awam ya. Biasanya rumahnya itu terkesan singup nanti. Singup itu besar, megah, tapi kalau kita ngelihat itu seperti terkesan tidak ada kehidupan di situ. Gelap. Maksudnya itu gelapnya itu lampunya remang-remang atau apa gitu, maksudnya nggak kelihatan rumah ini mewah dalam artian auranya itu mewah gitu loh Mas. Besar tapi agak singup modelnya. Terus biasanya orangnya juga jarang berbaur dengan sosial, jarang sekali, lebih menutup diri. Dan ada gerak-gerik yang agak berbeda. Contohnya kalau memelihara tuyul ya, ini maaf kalau mungkin menyinggung tapi tidak semuanya. Biasanya terjadi pada pasangan yang sudah menikah suami istri. Kalau yang laki-laki biasanya tubuhnya gemuk gitu, gemuk tambun, gede banget gitu maksudnya. Terus yang laki-laki, yang perempuan itu kurus kering. Karena terjadi begini, kalau memelihara tuyul bahwasanya harus ada kesepakatan antara suami istri. Yang perempuan ini harus mau tidak mau memberikan ASI nanti ke anak tuyulnya ya, yang dipungut ataupun yang diadopsi. Dan yang diisap itu bukan ASI Mas, bukan air susu tapi darah. Gitu. Dan biasanya si bapak tuyul itu kalau pergi kemana-mana tangannya yang ditaruh belakang gini, agak gini ya, jadi menggendong. Itu memang sebuah keharusan Om? Iya. Ngajak jalan-jalan? Iya, karena si anak ini anak tuyul ya maksudnya ya, memang harus dipiara ataupun diadopsi itu layaknya seperti anak orang pada umumnya. Dan justru malah secara perawatan itu jauh lebih ya, dalam arti perhatiannya itu lebih dari anak kandungnya gitu. Dan saat ketangkap si tuyul ini nanti biasanya begini, si tuyul ini kemudian ditangkap oleh kiai misal dengan demikian, itu nanti akan dibakar contohnya. Saat dibakar itu kemudian merasakan panas, dan yang panas itu tidak hanya tuyulnya tapi orang tuanya. Orang tuanya yang ada di rumah ngaruh. Dan saat merasakan itu biasanya si orang tuanya akan pergi mencari keberadaan anak asuhnya ada di mana gitu Mas. Ini nanti akan kita bahaskan tentang sedikit serba-serbi tuyul itu di tayangan kita Gerbang Antar Dimensi. Lokasinya di mana nanti ditunggu saja. 2 minggu lagi lah ya? Iya, kurang lebih 2 minggu lagi. Ini ada lagi pertanyaan Om. Ini mungkin nyerempet tentang GAD juga nih Om. Iya. Dari Putra Aditya 117, soal pulung gantung apakah sudah dibahas lagi ya? Dulu sempat kalau tidak salah tentang kita tulis ya. Iya, ini sebenarnya kita masih research and development ya untuk mencari lokasi yang ada di salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi ini kita masih mencari dulu lokasinya di mana yang tepat, dan kita juga akan mencari lokasi saksi yang nanti juga pasti akan kita bahas di Gerbang Antar Dimensi kita. Tapi nanti setelah kita menunggu wabah dari dampak COVID-19 ini selesai. Tapi saya sudah survei lokasinya kok. Nanti insya Allah habis Lebaran ya, kalau agak mereda nanti kita akan mengunjungi daerah yang dikenal dengan pulung gantung. Kita akan bahas seperti apa kalau kita diberikan amanah, diberikan dawuh, kita akan bertemu dengan saksi, lokasi, kemudian ceritanya ini seperti apa. Karena ini menarik Mas, beneran fenomena yang menurut aku jujur juga nggak tahu tentang pulung gantung. Ya, jadi sedikit cerita ya, pulung gantung itu berkaitan dengan perintah dalam tanda kutip untuk melakukan bunuh diri, gantung diri. Kata pulung itu kan sebenarnya positif Mas. Pulung itu sesuatu yang jatuh tapi memberikan seperti berkah, kejatuhan pulung gitu. Iya. Oke. Kita lanjut ya Om ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Ardiansyah_dan_jaya. Pertanyaan adalah kenapa nggak melakukan penelusuran ke gunung yang sering banyak orang tersesat? Sebagian pasti ada cerita mistisnya masing-masing. Iya, ini sebenarnya akan kita siapkan ya. Insya Allah kalau nanti kita diberikan dawuh ataupun kesempatan juga waktu, kita akan mengunjungi ziarah ke 9
Sunan Wali gunung yang ada di Tanah Jawa. Dan ini memang mewakili beberapa lokasi yang pernah terjadi kasus-kasus orang hilang. Kalau boleh saya sebutkan 9 gunung itu adalah pertama kita mulai dari barat, yaitu Gunung Gede Pangrango. Iya, Gunung Gede Pangrango, kemudian Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Sindoro, Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Bromo. Nanti gunung satunya ini adalah Mahameru, itu Gunung Semeru, dan nanti satu terakhir Gunung Muria. Kita jadi naik gunung terus toh. Nanti kita tidak akan sampai ke puncaknya Mas, maksudnya. Nanti kita akan mencari tempat-tempat yang sudah diberikan dalam artian tanda kutip yang diundang. Jadi seperti beberapa lokasi-lokasi ini itu menyimpan sejarah-sejarah dan petilasan-petilasan dari para leluhur kita. Jadi 9 gunung ini kan ada Kanjeng Sunan Walinya Mas. Seperti ya Kanjeng Sunan Merapi, Kanjeng Sunan Lawu, Kanjeng Sunan Wilis gitu. Dan nanti mungkin sebenarnya kita juga ada rencana ya, kalau tidak ada kejadian COVID-19 ini, kita ada rencana untuk ke Danau Ranukumbolo yang ada di Gunung Semeru. Tapi kita nggak naik sampai atasnya, kita sampai situnya danaunya aja. Kita masih banyak utang soalnya. Iya, ini masih banyak utang, makanya Sobat Javanika ya, kita di subscribe terus yang belum gitu. Karena kan kita kalau gerak juga perlu biaya. Jadi selama ini sebenarnya kalau kita dapat extend atau apa kan kita kumpulin lagi untuk kita jalan-jalan gitu, untuk beli peralatan, juga kita untuk pergi-pergi mengembara gitu ya Mas ya. Kita jujur loh, ngomong saya polos ngomong apa adanya gitu. Ya nyawa kita di situ lah. Oke, next Om dari Andre Arsyafin. Om Hao, kalau orang nggak pernah lihat penampakan itu kenapa ya? Apa jin tersebut memang tidak ingin menampakkan? Iya, ini berkaitan juga orangnya ini kadang memiliki seperti imunitas terhadap makhluk astral Mas. Iya, jadi ada 3 tipe orang itu. Pertama dia didekati, disukai, yang kedua netral, yang ketiga dia dijauhi. Jadi netral dan dijauhi ini pasti tidak akan bertemu dengan atau tidak bersinggungan dengan makhluk astral secara lapis aura. Jadi mungkin next juga kita akan bahas tentang warna-warna dan lapis aura Mas untuk Q&A. Jadi biar terjawab ya banyak pertanyaan gitu. Dan penampakan ini sebenarnya berkaitan juga dengan pola pikir dan alam bawah sadar kita. Jadi penampakan ini kan mengambil dari energi yang ada di tubuh kita Mas. Jadi makhluk astral saat mau menampakkan diri itu biasanya mereka menyerap, dan penampakan yang terjadi itu solid, jadi nyata seperti kita. Jadi bisa terlihat dengan mata lahir, tidak lagi dengan mata batin gitu. Dan orang yang tidak terbiasa dengan penampakan akan terjadi gangguan, bisa gangguan secara metafisika, non medis, bahkan medis. Salah satu gangguan medis yang terjadi adalah mengalami kelainan jiwa atau seringnya kerasukan. Jadi kalau orang sering kerasukan itu juga pasti bersinggungan erat gitu dengan penampakan dan gangguan metafisika. Tapi kalau ada kayak misalnya aku nggak bisa lihat, tapi kadang aku bisa ngerasain ini ada, itu nggak ada. Iya, itu kayak berkaitan dengan sixth sense juga. Sebenarnya semua orang itu kan punya indera keenam sixth sense, tapi terlatih atau tidak, dia ada di forum mana, dia bergaul dengan siapa, aktivitasnya seperti apa, itu berbeda-beda. Jadi tidak menutup kemungkinan Mas Rizky juga kalau sering-sering seperti ini, itu kepekaannya akan terasa tersendiri. Efek samping lah anggap saja. Pilih-pilih teman ternyata berpengaruh ya. Next Om, dari Amira Husnabe. Om, caranya membentengi diri dari kejahatan klinik kiriman gimana ya untuk orang awam? Iya, sebenarnya simpel. Cara pertama adalah kalau bisa kita jangan menyakiti hati orang. Dalam artian memang kita sengaja ya. Balik lagi ke diri kita. Ya, kita sengaja loh Mas ini ya. Sengaja itu misal contohnya begini Mas. Saya mungkin kita ini sih terjadi konflik. Ya misal maaf ya, saya ngerebut pacarnya Mas Rizky misal. Terus kita ada konflik. Mas Rizky nggak terima gini-gini, sakit hati, kemudian pergi tuh ke ujung timur Tanah Jawa. Kemudian saya diteluh gitu kan. Ya itu bisa kena ke saya Mas. Karena kalau saya tanya jin yang menjadi kurir, itu bahan bakarnya adalah dendam. Dendam dari orang yang pernah menyakiti. Dalam arti orang ini benar-benar menyakiti ya Mas ya. Tapi kalau atas dasar rasa iri, misal maaf nih, pacar saya lebih cantik dari pacarnya Mas Rizky, terus kemudian pingin sama pacar saya tapi Mas Rizky iri misalkan. Terus gimana sih biar kita misah gitu ya. Itu tergantung iman kita bagaimana. Karena kalau berkaitan dengan iri hati yang kemudian untuk menyakiti orang lain dengan cara teluh atau santet, itu tidak semuanya akan berjalan lancar.
Karena kan kita berkaitan dengan dendam sama iri itu beda loh Mas. Dendam itu pernah tersakiti ya. Orang ini memang yang marahin kita, dalam artian yang memulai duluan. Tapi kalau kita iri hati, berarti kita yang memulai dia dulu. Kita yang memulai duluan. Itu berbeda. Toh ternyata orang ini ternyata rajin ibadah. Dia punya filter dan macam-macam. Yang pertama itu dulu, jangan sekali-sekali istilahnya semarah-marah kita, udah kita diemin aja lah. Dalam artian kalau kita tidak salah. Lalu yang kedua dengan rajin ibadah Mas pasti. Jadi kalau orang muslim rajin sholat 5 waktu, selalu terkena air wudhu, itu insya Allah juga akan aman. Yang ketiga ini biasanya ada penjagaan khusus. Kalau kita ada di posisi baik, kita ada di posisi benar, insya Allah korin ataupun leluhur kita akan menjaga kita. Sehingga entah itu pelet, entah itu santet ataupun teluh, semuanya akan rontok Mas, tidak akan mendekat. Itu. Ada 3 hal ini. Ya sebenarnya kalau aku simpulkan berarti bakal balik lagi ke diri kita dalam tanda kutip sebersih apa gitu kan, hati kita sebersih apa gitu. Kita akan nanti imunitas lah terhadap kejahatan metafisika gitu. Imunitasnya berarti dari hati. Dari hati ya. Dan ini juga pengaruh dengan imunitas secara medis loh Mas. Jadi menghentikan beberapa kelenjar, kemudian juga sel darah putih dan macam-macam, sehingga kalau orang pikirannya itu jernih, pikirannya itu ceria, kemudian tidak ada menyimpan dendam, iri hati, insya Allah juga imunitas kita itu kuat. Sehingga saat datang virus, datang bakteri, semuanya juga rontok mental. Tidak hanya santet yang merupakan penyakit non medis, tapi virus dan bakteri yang merupakan penyakit medis, semuanya juga akan mental gitu.